salib berdiri di antara bumi dan langit, membentang dalam teriakan sakit, sebuah kepasrahan yang menjerit oleh kematian sebelum bangkit. Salib dibangun atas dasar pengorbanan, dikelilingi hujatan dan umpatan tanpa adanya sebuah pembelaan. Tidak juga sedikit pun belas kasihan. Salib sebuah pengorbanan yang menyelamatkan, memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, memberikan pengharapan bagi yang terabaikan, menyediakan hidup kekal dari sebuah kematian. Hari ini kita memasuki di penghujung minggu di bulan Juli. Kita kembali diajak untuk menghayati karya terbesar Allah di dalam kehidupan kita. Ya, karya pengorbanan Yesus di kayu salib. Begitu banyak orang akan bertanya-tanya, demikian pula kita, mengapa ia mesti disalibkan? Marilah kita menghayati penderitaannya seraya menaikkan pujian dari NKB 83 ayat ketiga dan keempat. Nun di bukit yang jauh.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai Kristus bagi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah salib itu? Salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Setiap saat kita melihat salib, kita diajak menyadari siapakah sebenarnya kita? Betapa kita ini kotor, cemar, najis, dan berdosa. Lihatlah ke salib itu. Tuhan berkata, "Umatku, benar engkau najis, engkau kotor, engkau pantas untuk binasa. Tetapi aku mencintaimu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran yang paling pokok dari kekristenan adalah penyangkalan diri. Kesediaan untuk mematikan keakuan dan pementingan diri sendiri. Yesus memberikan teladan justru keakuan dan pementingan diri yang harus pertama-tama disalibkan. Jalan Kristus adalah salib, mati untuk hidup. Supaya para pengikutnya mendapatkan hidup, maka mereka harus mematikan segala hawa nafsunya. Dan sumber dari segala sesuatu adalah kasih. Sebab sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Marilah kita lihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menyangkal diri, keluar dari diri menjumpai yang lain, peduli pada sekeliling kita? Wujud nyata mengasihi Allah adalah peduli terhadap kesusahan sesama kita. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kristus telah menjadi jalan pendamaian. Firman-Nya bersabda, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat ke-32. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita berdamai satu sama lain. Saling mengucapkan damai Kristus bagimu di dalam keluarga masing-masing. Mari kita sambut berita anugerah tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku berbahagia. Ku
Silahkan duduk kembali. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami semua. Kau telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, tinggal dalam hati kami bekerja untuk menyatakan kebenaran-Mu. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius 13. Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ke-33. Yang demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu ada banyak saudara yang sudah pernah mendengar kata visi. Nah, visi itu sering kita dengarkan, tapi saya tidak terlalu yakin apakah kita semua itu benar-benar paham apakah visi itu. Jangan-jangan saya sendiri juga enggak paham. Ya, dalam tema yang diberikan oleh sinode pada saat ini adalah hidup dalam visi Allah. Itulah tema renungan kita pada hari ini. Nah, visi Allah itu sebenarnya maksudnya adalah visi yang diberikan kepada manusia, yang diinspirasikan oleh Allah. Visi sendiri itu adalah sebuah gambaran atau penglihatan. Penglihatan itu tidak harus secara kasat mata, langsung dengan mata jasmani. Tetapi itu terekam. Makanya orang sering membedakan dengan mimpi. Mimpi orang bangun bisa lupa. Tapi kalau visi orang tidak akan lupa. Nah, orang sering membedakan antara mimpi dengan impian. Impian dipegang terus. Tapi impian itu seringkali adalah ego saja, hanya diri sendiri yang memiliki impian. Tapi kalau visi itu suatu keterhubungan dengan Allah, atau keterhubungan dengan yang memberikan visi tersebut. Misalnya itu adalah sebuah organisasi, ya organisasi itulah yang membentuk visi itu. Tapi di sini visi Allah itu adalah yang terkait dengan apa yang sebenarnya Allah menaruh di dalam hati dan dalam pikiran manusia. Nah, saya berpikir bahwa kalau visi itu pasti itu yang punya visi itu orang-orang pinter. Itu mungkin para akademisi, para dosen, para peneliti, para pimpinan perguruan tinggi, ya mereka punya visi. Itu bayangan saya.
Tapi seringkali saya juga menjumpai bahwa orang-orang yang akademisi tersebut itu lebih pada melihat pada data dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Karena pekerjaan administrasi dari seorang guru sampai seorang rektor itu ternyata memang banyak persoalan administrasi. Sehingga untuk memiliki apa yang Tuhan sedang taruh dalam hati dan dalam pikirannya tidak selalu bisa tertangkap. Lalu saya juga sering menjumpai kata visi itu dalam organisasi. Dari sekian banyak organisasi yang saya lihat, banyak sekali yang sebenarnya punya visi, tapi visi itu tidak menjadi penggerak dan tidak menjadi jiwa dari kehidupan organisasi tersebut. Oleh karena itu, tidak heran kalau kemudian yang namanya visi itu tidak mengejawantah di dalam program kegiatan. Jadi orang mengatakan visinya sangat indah, tetapi program-programnya itu adalah orang bilang copy paste. Apa yang sudah ada tahun lalu di-copy lagi, kemudian dijadikan program tahun berikutnya. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Ayo ngaku. Ya. Ya, jadi visi itu tidak hanya melihat program yang ke belakang. Program yang ke belakang itu ketika ada sebuah evaluasi, ada sebuah pemahaman, lalu menjadi sebuah inspirasi untuk sebuah kegiatan baru dengan perubahan-perubahan zaman yang baru, itu bisa menjadi visi. Tapi kalau hanya copy paste dari yang sudah ada, itu bukan visi. Lalu ada yang saya bayangkan, kalau visi itu para aktivis, orang-orang yang aktif di mana-mana gitu ya. Sama juga. Mereka banyak yang sebenarnya keaktifan mereka itu adalah sebuah reaksi saja. Jadi bukan dari apa yang mereka lihat, tetapi artinya sudah dalam kacamata iman ya. Tapi apa yang terjadi udah langsung merespon, spontan. Jadi seperti orang yang tidak punya visi. Nah, oleh karena itu dalam Matius 13 ini hal kerajaan surga yang diumpamakan seperti biji sesawi dan seperti ragi, ini menggambarkan bahwa visi itu tidak dapat disepelekan. Karena walaupun dia itu sepertinya remeh sekali, kecil sekali, dibandingkan seluruh gambaran yang luas itu tidak ada apa-apanya. Karena dikatakan biji sawi itu di antara tanaman sayur, bijinya paling kecil. Tetapi ketika dia sudah bertumbuh, pohon sawi itu ternyata menjadi pohon yang begitu besar. Nah, itulah yang kemudian kita perlu cermati bahwa apakah kita ini umat atau warga yang memiliki visi. Nah, saya mengenal visi itu kebetulan dari keluarga yang dapat saya yakini memiliki visi. Ayah saya pernah menyebutkan sebuah visinya yang pada waktu saya masih kecil, saya masih remaja, saya merasa bahwa itu sesuatu yang cukup muluk-muluk. Karena waktu itu beliau mengajar dan memimpin sebuah sekolah teologi, yaitu Duta Wacana di Jogja. Lalu saya berpikir itu sudah merupakan sebuah pelayanan yang maksimal.
Tapi beliau mengatakan didorong untuk mendirikan universitas. Biasanya kalau yang namanya sekolah itu dari akademi, ke sekolah teologi, sekolah tinggi teologi, baru kemudian ke institut, baru kemudian ke universitas. Kalau langsung dari sekolah tinggi langsung ke universitas itu melompat. Dan apa bisa bersaing karena di Jogja itu sudah ada puluhan universitas besar. Tetapi beliau punya visi karena memang sikap hidup dengan Tuhan dan dengan sesama itu benar-benar punya integritas, menurut saya. Sehingga dia terbuka jalan dalam setiap harapan yang dilakukan itu terbuka jalan. Ada akademi atau sekolah tinggi tertentu di bidang ekonomi, di bidang komputer, informatika yang sudah bagus prestasinya, lalu mau bergabung bersama-sama. Ada seorang arsitek, ini pribadi ya, bukan perguruan tingginya, tapi pribadi yang luar biasa, praktisi, mau bergabung. Jadi kemudian ada jurusan arsitektur, ada jurusan teknik informatika, ekonomi, biologi, dimulai dari beberapa fakultas dan jurusan. Sampai yang terakhir ada kedokteran dan sebagainya. Nah, itu pertama kali saya mengetahui bahwa visi itu ternyata kalau kita tangkap, kita percaya, walaupun kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Modalnya apa sih? Cuma kampus, sekolah teologi, nggak punya dana, nggak punya apa-apa. Tetapi ketika kita membuka pikiran terhadap apa yang Tuhan taruh, terbuka jalan-jalan dalam berbagai hal. Nah yang kedua, menurut saya juga lebih gila lagi, itu ketika mendirikan satu pusat pelayanan perdamaian. Pusat pelayanan perdamaian itu menurut saya sebuah organisasi yang sia-sia. Nggak ada perang kok. Jadi di kampus Tawacana itu ada pusat pelayanan perdamaian yang itu hal yang aneh buat zaman itu. Saya pikir tambah-tambahan saja gitu, bukan program yang penting. Tapi yang mengejutkan bahwa dalam beberapa bulan dan beberapa tahun kemudian begitu banyak konflik ada di masyarakat. Bahkan perang saudara di dalam masyarakat. Di kota Ambon misalnya terjadi perang saudara yang menggunakan label agama, lalu kemudian ada golongan merah, golongan putih, saling bertempur, dan di situ lembaga itu mendirikan satu kelompok yang namanya TIRA, Tim Independen untuk Rekonsiliasi Ambon. Saya termasuk anggota di situ, tapi belum punya waktu untuk bisa langsung ke Ambon. Teman-teman yang lain, baik dari kalangan gereja, dari kalangan NU atau Muhammadiyah, kalangan Muslim, yang bersama-sama ke sana, itu ternyata sangat berperan di situ. Karena ada banyak kesalahpahaman. Ketika ditelusuri, mereka mulai mengerti. Saya percaya bahwa sedikit banyak peran TIRA itulah juga yang membuat perdamaian di Ambon dapat terjadi. Belum lagi kita lihat di dalam gereja-gereja, di dalam lembaga agama dan sebagainya. Nah, ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di lembaga ini, sampai ketika beliau ada di Jakarta, di Ukurida, masih mendirikan lembaga serupa, kemudian akhirnya karena begitu dibutuhkan melihat visi, membentuk lembaga sendiri, PPRP, Pusat Pelayanan Rekonsiliasi Perdamaian, dan memberikan pelatihan training of trainers bagi seluruh Indonesia
lintas agama. Begitu banyak orang yang datang dilatih untuk menjadi pelatih. Dan visi itu berlangsung beberapa tahun. Setelah itu visi tergenapi, begitu banyak seluruh Indonesia orang-orang yang mampu untuk menjadi agen perdamaian. Dan Indonesia termasuk negara yang relatif aman dari segala macam konflik yang potensial melihat kemajemukan Indonesia. Ternyata cukup waktunya. Kalau tidak lagi ada pelayanan, lembaga itu berhenti. Jadi visi itu terwujud, ya sudah selesai, undur. Nah, itu contoh yang saya lihat sendiri. Ketika orang punya visi, sesuatu belum nampak pada waktu itu, tetapi sinyalnya, tanda-tanda. Makanya Yesus sering mengatakan tentang tanda-tanda kerajaan Allah. Apa yang Allah sedang taruh untuk memimpin kita dalam rencananya, itu kita harus peka. Dan ketika kita peka, kita percaya bahwa ada cara. Lalu kita mencoba menyelidiki caranya. Wah, kalau sekarang di internet luar biasa, banyak sekali kita menemukan cara. Contoh lain misalnya kita lihat di dunia pertanian. Kita yang tidak punya tanah, mana mungkin kita bisa bercocok tanam dulu. Tapi sekarang kita bisa menggunakan bermacam-macam media. Kita bisa menggunakan ember, kita bisa menggunakan pot, polybag, kita bisa menggunakan bambu yang bertumpuk. Kita bisa membuat bermacam-macam di lahan halaman yang sangat sempit, yang walaupun tidak ada tanahnya. Karena kita bisa memiliki pot atau polybag dan sebagainya. Atau bahkan media air. Ada banyak sekali ketika orang percaya, dia mencoba belajar dan tidak takut salah. Belajar dari kesalahan. Karena kalau Tuhan sudah taruh, maka Tuhan akan memberkati. Ada banyak sekali ilmu yang sebenarnya sudah tersedia di internet. Tapi kita tidak boleh salah dalam memilih informasi tersebut. Apa yang Tuhan dulu taruh dalam hati kita, apa yang Tuhan taruh dalam doa kita, itulah yang kita respon dengan sebuah tindakan-tindakan dan akhirnya menjadi kenyataan. Nah, itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan sendiri sudah memberikan tubuh dan darahnya, apakah lagi yang akan disia-siakannya untuk kita? Tidak ada. Tuhan akan memberikan hidup kita berarti. Karena Yesus hidupnya berarti bagi orang lain. Tuhan akan membuat kita tidak sama seperti saat ini atau saat masa lalu. Tapi sesuai dengan visi Allah, kalau kita percaya, maka kita akan melihat buahnya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Umat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita meneguhkan iman dan kesaksian percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa di surga, Allah yang kekal yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, Kau tetap menyertai kami jemaat-Mu dengan pemeliharaan-Mu Tuhan, dengan pertolongan-Mu. Sekalipun keadaan, situasi yang kami hadapi, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, mengalami dinamika yang bermacam-macam Tuhan, termasuk di dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tetap menyertai kami. Bahkan kami tetap bisa beribadah setiap hari Minggu, dan kami bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah ini sampai dengan usai, dengan penyertaan-Mu dan memberikan kami kekuatan. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh rindu Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap jemaat, khususnya untuk warga jemaat yang sedang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan, yang mengalami kelemahan, baik karena kelemahan akibat usia maupun juga karena gangguan kesehatan. Engkau yang memberikan pemulihan dan memberikan kekuatan baru. Dan Kau jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari komplikasi, dan berikan kemurahan-Mu Tuhan, agar saudara-saudara kami dapat sembuh. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap keluarga yang berbeban berat. Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang juga akan menyertai dan memberkati mereka, sehingga menemukan jalan keluar, mendapatkan terobosan, dan bisa mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, dalam kondisi anak dan cucu kami. Demikian pula Tuhan untuk kondisi setiap orang yang mencari pekerjaan, pasangan hidup, yang mengupayakan pekerjaan, yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah dalam krisis ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau dapat diandalkan. Ya Bapa di surga, Allah yang hidup, kami secara khusus Tuhan juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, Majelis Gereja, Penatua, Diakan, dan Pendeta, untuk seluruh komisi, untuk seluruh pengurus di wilayah, untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, tenaga gereja, pelayanan-Mu dalam ibadah, termasuk dalam proses taping ini Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh mengambil pelayanan yang lebih luas di lingkup Lasis Sinode maupun juga di lingkup Oikumene, Kristiani, lingkungan masing-masing, di PKGS, lingkungan PGI atau lingkungan manapun juga Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam setiap kepanitiaan dan khususnya dalam setiap pelayanan-pelayanan di lingkungan pekerjaan dan lingkungan sekitar. Ya Allah kami yang hidup, Engkau juga menyertai untuk setiap keluarga yang menyiapkan segala sesuatu untuk berbagi dan untuk menolong masyarakat sekeliling yang saat ini terdampak dengan pandemi ini Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau juga yang memulihkan segala sesuatu. Oleh karena itu secara khusus Tuhan kami juga mohon penyertaan-Mu untuk pemerintah kami, dari pusat sampai dengan ke pelosok-pelosok, yang turut serta mengatasi setiap kesulitan dan memberikan pemahaman dan pengertian yang benar kepada masyarakat, dan damai sejahtera boleh timbul dan pemulihan boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia Tuhan khususnya. Dan Engkau memberikan hikmat kepada gugus tugas dan setiap pihak yang mengambil bagian di dalam pemulihan dalam berbagai sektor.
Allah kami yang hidup, kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia yang mengalami aniaya, kesulitan, kesusahan, penyakit, bencana alam maupun bencana apapun juga, yang mengalami perpecahan, yang mengalami gangguan atau godaan. Engkaulah Tuhan yang adalah sumber kekuatan iman dan sumber kekuatan dalam setiap pertolongan. Kami percaya Engkau tetap menyertai mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau yang mengetahui segala sesuatunya, jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena kehendak-Mu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang saat ini kita akan laksanakan didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan itu, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan?
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, marilah kita berdoa. Allah sumber anugerah yang kami kenal dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau kami boleh datang kepadamu untuk menerima sakramen perjamuan. Roti dan anggur yang kami terima ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk mengerti segala kasih karunia-Mu, baik di masa lalu, di dalam masa kini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya, di dengan segala pergumulannya, sampai dengan Tuhan datang, bahkan menyiapkan segala yang terbaik, perjamuan yang sempurna untuk kami semua. Hadirlah dan kami siap. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita nyanyikan nyanyian rohani 118a, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar makan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di sorga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang terpecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Silakan. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah, saudaraku, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk membebaskan kita dari dosa. Silakan.
Marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oleh karena itu, aku akan memberitakan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 34, bait pertama dan kedua, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pertolongan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Keluaran 13 ayat yang ke-12. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan, kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur dan terima kasih. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perjamuan kudus, ataupun persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Demikian Bapa, ucap syukur kami. Dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia sambil memberitakan kepada dunia bahwa Allah mencintai dunia dan seisinya. Kristus mencintai saudara dan memanggil saudara untuk mengabarkan dan membagikan karya keselamatan Allah bagi dunia. Pandanglah salib Kristus. Kami akan memandang salibnya. Pandanglah cinta kasih-Nya. Kami akan mewartakan cinta kasih dan karya pendamaiannya kepada dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap sedia menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita bersama-sama tutup dengan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Kita nyanyikan 2 kali. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Yesus Engkau